Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Nah, di kuliah spiritual kali ini saya akan membahas tentang tulisan saya sendiri yang berada di dalam Practical Ho'oponopono. Ya, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Practical Ho'oponopono, silakan Anda bisa cari grup ini di dalam Facebook, ketik aja Practical Ho'oponopono. Ini tulisannya seperti ini. Dan kemudian Anda tinggal apply. Jadi masukkan aja, nanti akan saya masukkan ke dalam grup. Ya, jadi di dalam grup ini kita akan belajar banyak hal ya tentang spiritual, tentang pengembangan diri. Dan beberapa dari tulisan itu akan saya bahas di video ya. Jadi saya membuat tulisan lebih sering daripada membuat video. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya, tanggal 11 Januari kemarin saya menuliskan sebuah artikel ya, Be That Girl who wakes up and keeps showing up no matter how hard the journey feels. Jadi ini adalah sebuah kalimat yang kiasan sebenarnya. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiahnya ya, jadilah perempuan, ya ini perempuan karena contohnya di sini adalah perempuan. Jadilah perempuan yang selalu wakes up, bangun ya, wakes up ya, tersadarkan, and keep showing up, dan selalu muncul. Keep showing up ini selalu muncul, terlepas dari seberapa berat perjalanan yang Anda lalui sekarang. Ya, kata kuncinya adalah wakes up and keep showing up. Ya, sebenarnya ini merupakan tips meditasi. Jadi tulisan ini bisa dimaknai dengan berbagai macam hal, dan saya memaknai ini dengan menghubungkan ini dengan meditasi. Ya, jadi meditasi itu apa sih sebenarnya yang harus kita upayakan? Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Pak, kenapa saya ini kok meditasinya susah, misalkan seperti itu. Saya kok susah sekali Pak meditasi. Tipsnya bagaimana? Atau jalan terbaiknya itu bagaimana, solusinya bagaimana untuk bisa melakukan meditasi dengan rutin ya. Jadi pada kuncinya atau kata kuncinya adalah wakes up and keep showing up ya. Bangun dan tetap muncul. Nah, saya tertarik dengan kalimat kata showing up ini loh. Oke, depan tulis saya ini. Oke, ya. Ini showing. Ya, saya tertarik dengan kalimat showing up. Showing up ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sederhana adalah hadir. Ya, atau muncul. Hadir, muncul, ya. Nah, rumusnya cuma simple, yaitu keep showing up. Showing up no matter how hard your condition. Ya, keep showing up no matter how hard the journey feels. Journey perjalanan kita. Ya, jadi kuncinya adalah showing up, muncul. Nah, ini sebelum kita pergi ke meditasi, nah, mungkin untuk memahami kata showing up ini lebih tepat kalau kita menggunakan fitness misalkan. Ya, dulu guru saya pernah mengatakan belajar spiritual atau belajar marketing atau belajar trading, belajar apapun lah, Anda belajar apapun dalam dunia ini, itu kata kuncinya adalah Anda harus hadir, keep showing up. Ya, mau gurunya seperti apapun hebatnya, misalkan Anda ambil fitness, pelatih fitness misalkan, Anda kepengen berat badan Anda turun, ya, lalu kemudian Anda ambil kelas pelatihan di mana gurunya hebat luar biasa, rumusnya terbukti, misalkan kayak gitu ya. Lalu Anda bayar mahal guru itu dengan harapan dalam waktu 1 bulan misalkan, berat badan Anda turun dari 100 kilo misalkan menjadi 85 kilo misalkan ya. Jadi guru ini punya program yang bisa membuat Anda turun berat badannya, ya, lebih sehat. Nah, guru ini mau punya sistem seperti apapun hebatnya, guru ini mau punya pengalaman atau prestasi seperti apapun hebatnya, semua itu tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak showing up, kalau Anda tidak muncul. Betul? Jadi setiap kali ada kelas, Anda nggak tahu muncul. Ya. Kemudian ada kelas lagi, Anda nggak tahu muncul. Maka kesimpulannya, guru mau sehebat apapun, ilmu mau sehebat apapun, maka itu semua tidak akan ada artinya kalau Anda tidak muncul.
Bisa dipahami? Jadi harus muncul, harus sering muncul. Ya, dengan ada sering muncul, maka sebenarnya itu akan terjadi yang namanya komunikasi, betul? Dengan Anda sering muncul, maka akan terjadi komunikasi. Dan kalau Anda terjadi komunikasi, maka akan ada trust. Terbangunlah rasa kepercayaan diri. Sehingga mengenal satu sama lain, sehingga muncullah trust. Tapi sebelum itu, Anda harus showing up dulu. Ini adalah dasar dari semuanya. Ilmu ini sangat subtle, Pak. Semua orang juga tahu. Ya, tapi ini saya harus jelaskan karena ini adalah dasar. Tanpa Anda melakukan showing up, maka ini semua tidak akan mungkin bisa terjadi. Ya, saya kasih contoh lagi. Misalkan Anda punya rekan kerja di kantor misalkan sebagai tim misalkan ya. Wah, kita nih punya tim marketing misalkan atau tim tim accounting atau tim apapun lah. Ya, Anda sebagai pemain di dalam tim, Anda punya peran, masing-masing dari tim itu kan punya peran, betul? Ibaratnya pemain sepak bola, semua itu ada perannya masing-masing. Ya, namanya tim, itu pasti terdiri dari lebih dari satu orang. Dan di dalam ini, orang-orangnya ada orang-orang yang bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, dengan bidangnya masing-masing. Nah, sekarang kalau Anda sebagai tim, misalkan ini adalah Anda, ya, ini adalah Anda sebagai seorang tim, tapi tidak pernah showing up, ya, Anda nggak pernah muncul, atau tim ini cuma sekedar setiap kali meeting itu yang datang cuma sedikit misalkan, atau ketika muncul pun juga cuma ogah-ogahan, setelah itu besok lagi nggak muncul lagi, nggak pernah muncul, maka apa yang terjadi? Maka tim ini boleh dikatakan akan tidak solid. Sulit. Kenapa nggak bisa solid? Karena kalau sudah Anda nggak muncul, berarti sudah tidak ada kebersamaan, tidak mengenal satu sama lain, tidak ada komunikasi, dan ujung-ujungnya tidak ada trust. Maka ketika trust sudah tidak ada, maka tim itu tidak solid. Kata kuncinya adalah showing up. Anda harus muncul. Meskipun mungkin Anda nggak mengerti, atau meskipun mungkin Anda dibully, atau mungkin ada apapun, yang penting Anda muncul. Bagaimanapun keadaannya, kemunculan Anda, kehadiran Anda itu harus jadi prioritas. Jadi jauh lebih baik Anda muncul tapi nggak mengerti daripada Anda ngerti tapi nggak pernah muncul. Ya, kenapa? Karena kita perlu solidaritas kebersamaan dalam sebuah tim. Ya, jadi kita harus muncul. Dengan Anda muncul, maka orang di sekitar Anda akan tahu kalau Anda ada. Ya, saya ulang lagi. Dengan Anda muncul dalam sebuah tim, meeting apakah ya, maka orang di sekitar Anda akan tahu kalau Anda itu ada. Kalau nggak pernah muncul, maka orang sekitar Anda tidak tahu kalau Anda itu ada. Paham? Ya, jadi kata kuncinya harus muncul. Sama juga dengan pertemanan misalkan. Anda punya teman tapi nggak pernah muncul, itu namanya bukan teman. Ya, kita harus muncul. Kadang-kadang diajak pergi, ayo pergi nonton yuk, ayo muncul. Jangan nolak terus. Kalau Anda nolak terus, lama-lama nggak pernah muncul, maka tidak ada trust lagi, nggak ada kebersamaan, nggak ada komunikasi. Maka akibatnya Anda akan diabaikan, Anda akan ditendang dari komunitas itu, karena komunitas itu sekarang jadi nggak tahu Anda sebenarnya ada apa nggak ada, hadir apa nggak hadir. Paham ya? Ya, good. Jadi hubungannya apa dengan meditasi? Sama juga dengan meditasi. Rumusnya adalah Anda harus showing up dalam hidup ini. Jadi showing up ini sekarang kita kepada siapa? Kepada hidup ini. Ya, kita muncul dalam meditasi ini ya sejenak untuk menjadi aware. Karena meditasi itu sebenarnya sejenak untuk menjadi aware, sejenak ya. Jadi gunakanlah momen meditasi itu untuk menjadi aware. Anda menyadarin, aware bahwa Anda sadar, kembali ke dalam titik nol, ya, kembali menjadi jati diri Anda sebenarnya, menjadi diri Anda yang murni kembali, aware, muncul, ya. Jadi aware. Inilah sebenarnya kunci dari meditasi itu. Sebenarnya meditasi kalau boleh dikatakan itu, kata-kata yang tepat mewakilinya adalah going home. Bukan going home ya. Kalau going home kan mau pulang. Ya, lebih tepatnya bukan going home, salah, yaitu come home. Coming home. Coming home, ya, pulang ke rumah. Jadi meditasi itu acara kita pulang ke rumah. Istilahnya kita tuh showing up kepada siapa? Kepada hidup ini. Kalau sekarang Anda tidak pernah melakukan meditasi, maka Anda akan tersesat oleh pikiran Anda sendiri, dalam halusinasi Anda sendiri.
dalam fantasi pikiran Anda sendiri, sehingga Anda berpikir bahwa seolah-olah seperti hidup ini begitu kejam, hidup ini begitu keras, hidup ini penuh dengan penderitaan, hidup ini tidak pro dengan Anda, dan segala macamnya. Bisa dipahami? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak pernah showing up. Showing up-nya melalui apa? Melalui meditasi. Oke. Jadi showing up dalam hidup itu melalui meditasi, dan itu biarpun meditasi Anda sekarang boleh dikatakan kacau balau misalkan, atau meditasi Anda itu nggak menghasilkan apa-apa misalkan, nggak apa-apa. Yang penting Anda showing up. Dengan Anda memeditasi, Anda showing up. Lebih baik Anda showing up daripada Anda nggak showing up sama sekali. Showing up tapi mungkin nggak mendapatkan apa-apa, daripada Anda mendapatkan sesuatu tapi nggak pernah showing up. Sekali lagi, meditasi itu sebenarnya gunakan untuk aware. Ya, itu adalah waktunya kita pulang ke rumah, become aware, sementara. Ya, sementara. Ya, secara periodik, misalkan ada meditasi 20 menit, berarti Anda melakukan meditasi, kita tuh pulang ke rumah, become aware for 20 menit, untuk 20 menit. Ya, lakukan aja. Jangan nunggu benar atau salah. Nggak perlu. Karena kuncinya adalah showing up. Muncul. Dengan Anda melakukan meditasi, sebenarnya Anda melakukan showing up, Anda hadir dalam hidup ini. Dibilang seolah-olah seperti hidup ini mengabsen nama Anda. Irwan, ya hadir ya. Meskipun mungkin Anda kehadirannya itu mungkin nggak ngerti apa yang diomongkan. Nggak apa-apa. Atau mungkin Anda nggak mendapatkan keuntungan apapun. Nggak apa-apa. Yang penting hadir. Jadi fokus utamanya adalah hadir. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Bukan. Tapi untuk hadir. Showing up. Muncul. Paham ya? Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan Anda sering muncul? Semakin sering Anda muncul, maka sama seperti tadi ketika kita berkomunikasi dengan kita kumpul-kumpul dengan teman ya, atau pakai personal trainer ya, dengan semakin sering muncul, maka kita akan lebih terbangun komunikasi. Yes, meditasi itu saatnya Anda berkomunikasi dengan hidup. Yes, menyatu dengan hidup, berteman dengan hidup. Ya, sehingga apa? Akan muncul trust secara otomatis. Semakin sering komunikasi, maka semakin jarang salah paham, maka semakin kuat rasa trust yang terjadi. Bisa dipahami? Dan apa yang terjadi kalau sekarang trustnya sudah semakin tinggi, maka apa yang terjadi sekarang Anda lebih kurang dalam berburuk sangka pada hidup ini. Jadi sekarang Anda lebih banyak berprasangka baik pada hidup ini. Tidaklah berkurang prasangka buruknya. Jadi semua prasangka buruk itu rumusnya terjadi karena apa? Karena tidak ada trust. Kenapa tidak ada trust? Karena tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena Anda tidak pernah showing up. Oke, sama kan? Ya. Dalam urusan apapun polanya kan seperti ini. Sama, Anda punya klien, ya Anda punya klien, misalkan Anda broker saham misalkan. Ya, Anda punya klien. Lalu kemudian klien Anda nggak pernah dihubungin. Ya, klien Anda nggak pernah dihubungin, nggak pernah diajak komunikasi. Lalu tiba-tiba klien Anda bisa berpunya pikiran yang enggak. Jangan-jangan dia makan uang saya. Jangan-jangan nanti dia itu sebenarnya saya ditipu dan segala macam. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena tidak ada trust. Tidak ada komunikasi, dan kemudian penyebab utamanya karena tidak pernah showing up. Paham maksud poinnya ya? Jadi sekarang Anda melakukan meditasi itu jangan terlalu serius. Jangan nunggu Anda hebat dulu. Jangan nunggu ilmunya tinggi dulu. Udah lakukan. Setiap orang tuh unik. Nggak ada namanya ilmu di dunia ini yang pas buat siapapun. Nggak ada. Saya ulang lagi. Tidak ada ilmu meditasi atau ilmu spiritual apapun yang pas bagi semua orang. Nggak ada. Karena itu kita jangan fanatik terhadap satu aliran. Mungkin kita akan belajar banyak aliran. Saya akan ajarkan banyak aliran misalkan. Ya mungkin Anda akan cocok dengan aliran yang ini. Belum tentu cocok dengan aliran yang ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu sambil kita trial and error, sambil kita mencari, udah lakukan aja. Sambil terus belajar. Yang penting showing up, betul. Bukan tekniknya. Kalau selama ini Anda berpikir, yang penting tekniknya, salah. Ya, salah. Yang penting itu Anda showing up. Muncullah. Ya, maka ketika Anda showing up, Anda berkomunikasi dengan hidup. Semakin sering Anda komunikasi dengan hidup, maka akan muncul rasa trust dalam hidup. Dan semakin Anda muncul trust, maka Anda semakin punya prasangka baik dalam hidup, dan semakin mudah Anda untuk menjadi bahagia. Bisa dipahami? Ya, jadi rumusnya adalah simple, ya, seperti ini, gambarnya simple, tapi ini ada rumusnya. Be that girl who wakes up, ya, bangun, ya. Jadilah orang yang bangun dan keep showing up, dan selalu sering muncul, ya, terlepas dari bagaimanapun keadaan yang Anda lalui sekarang. Jangan karena meditasinya, jangan karena keadaan sekarang, aduh, saya baru dimarahin orang tua misalkan, lalu Anda
udahlah berhenti malas ada saham saya baru rugi, aduh malas Atau kebalikannya, Anda hanya meditasi ketika lagi sedih aja. Ketika Anda lagi happy, Anda nggak meditasi. Ya, jadi macam-macam. No matter how hard the journey, itu hanya sebuah sebuah kiasan atau hiasan aja dalam hidup Anda. Ya, karena journey itu datang, hidup baik, nasib buruk, datang silih berganti dalam hidup Anda. Jangan biarkan keadaan di luar mengontrol dalam diri Anda. Jadi kalau Anda sekarang no matter how hard the journey feels, maka Anda sekarang mendadak menjadi master dalam hidup Anda sendiri. Oke? Semoga Anda bisa mendapatkan pelajarannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu nanti di video kuliah spiritual selanjutnya. Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Oke? Thank you. I love you all.